Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Shh. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa lagi bersama Mas di kesempatan hari ini. Kok perasaanku saya bledeh awakku ya. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam. Salam jumpa untuk teman-teman semua. Di kesempatan hari ini ketemu sama Mas lagi di 23 Agustus 2021. Seperti biasa, Mas kalau syuting itu sekitar antara jam 10 jam 11 pagi selepas sholat duha, sembari mencari sesuatu. Nyari apa? Nyari hadiah, nyari apa ya? Nyari wangsit kalau kata kalau kata Tante Ida, nyari nomor togel katanya. Ora ya. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Salam jumpa untuk yang sering balik ke sini. Jangan lupa dipencet tombol like-nya kalau suka, dan juga dibantu share juga kalau memang penting infonya. Dan untuk yang baru pertama kali nonton video ini, Mas Tulus minta support dari kalian buat dipencet tombol subscribe dan juga dihidupkan tombol loncengnya ya. Saudaraku, terima kasih banyak. Dan satu lagi, Mas Tulus juga minta sedekah dari jenengan semua dengan tidak meng-skip iklan. Kalau pendek, kalau panjang bolehlah di-skip ya. Terima kasih banyak orang baik. Untuk yang sudah tidak men-skip iklan, Mas Tulus doakan mudah-mudahan panjang umur, sehat selalu, dan dilimpahkan rezeki yang berkah barokah ya. Amin. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam untuk seluruh subscriber di seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Untuk yang mungkin baru pertama kali masuk, mungkin akan tidak memahami kalau aku berkali-kali mendengar kritik yang depan itu ngoceh doang, sekian menit. Jadi dulu sebelum ada yang kita bahas di sini, di video saya yang lama itu malah ada salamnya dari seluruh subscriberku yang ada di Indonesia sampai di luar negeri. Coba kalian pikir, apa nggak lebih lama? Jadi memang aku mengemas konsep podcast yang saya bikin ini tidak terlalu serius. Satu itu, yang kedua tidak biar nggak monoton. Jadi memang ada salam-salam. Cuma memang sekarang sih nggak ada salam-salam, tapi lebih ada sedikit hal yang memang mungkin menurut kalian tuh nggak ada artinya ya. Tapi saya hanya menjelaskan apa yang kalian keluhkan gitu, apa yang kalian tanyakan. Dan di sini saya menjelaskan kalau biasanya memang ada basa-basi sedikit 5-10 menitan lah, kurang lebih biasanya sih sebegitu. Nah sekarang karena banyak yang tidak suka atau kurang mensupport itu, Mas Tulus akan sedikit mengurangi, mungkin hanya untuk doa dan juga mengucapkan terima kasih bagi yang sudah bersedekah ke Mas Tulus. Dan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah inden minyak bidara. Alhamdulillahirrahmanirrahim, banyak banget, sudah sampai di 14 orang. Kemarin 13, nambah 1 orang lagi. Dan nanti jam 1 jam 2 Mas Tulus update resinya ya. Dan mungkin kalau yang next day bisa besok langsung sampai. Kalau yang reguler sih mungkin 2 atau 3 hari kemudian baru sampai ya teman-teman. Dan untuk yang mau pesan gimana caranya? Harganya berapa Mas Tulus? Harganya 180.000. Manfaatnya banyak sekali. Untuk kesehatan jasmani, rohani bisa deh insyaallah ya, amin. Jadi untuk ruqyah mandiri, wabil khusus untuk pengusiran jin yang ada di dalam tubuh itu sebetulnya sangat baik sekali. Dan untuk teman-teman yang mau pesan, silahkan caranya gimana, klik kolom deskripsi, ada nomor WhatsApp. Di situ silahkan langsung, Mas Tulus saya mau order minyak bidara 2 pieces atau 3 pieces, kira-kira kirimnya berapa ya Mas Tulus saya harus bayar ya. Jadi ya nanti setelah jenengan kirim WhatsApp, terus Mas Tulus minta kirim alamat, nomor HP, nomor rumah, dan juga nomor kode pos dan lain sebagainya. Kalau sudah itu nanti Mas Tulus akan kirim lagi, Mbak segini ya yang harus ditransfer karena ongkos kirimnya segini. Gitu biasanya sih. Kalau udah kayak gitu, nanti baru 2 atau 3 hari barangnya sudah sampai. Hanya seperti itu. Dan untuk yang belum percaya sampai detik ini, belum percaya sama Mas Tulus juga nggak apa-apa. Pengen coba khasiatnya, kemudian tapi takut kalau Mas Tulus nipu, jangan khawatir. Terima dulu barangnya, jenengan transfernya setelah
jenengan terima, bukan COD, tapi jenengan terima. Setelah jenengan terima, jenengan boleh transfernya nanti setelah barang jenengan terima, gitu ya. Kalau misalnya tidak percaya. Nah, teman-teman yang, aduh, aku terima kasih banyak nih pagi-pagi tadi dapat rezeki lagi untuk nasi bok. Dan dititipkan sedikit lagi, sedikitnya buat Mas Tulus, ya Allah, alhamdulillah. Ini ngebayar wifi coy, tanggal 21 saat tanggal 20 sampai tanggal 23 ini jatahnya Mas Tulus bayar wifi soalnya. Gusti Allah jangan baik banget sama Mas Tulus ya. Ada aja rezekinya pokoknya. Alhamdulillah, masih terima kasih banyak untuk yang sudah bagi rezeki ke Mas Tulus, sudah pesan minyak bidara, sudah sedekah juga. Terima kasih banyak untuk nasi bok yang sudah sedekah. Mas Tulus ucapkan terima kasih, hanya terima kasih saja, karena ya apalagi cuma bisa bilang itu. Dan Mas Tulus doakan mudah-mudahan ditukar dengan rezeki yang lebih melimpah lagi, ditukar dengan kesehatan, diberikan kemudahan untuk segala urusan baiknya, dan insya Allah terijabah hajat yang jenengan niatkan dengan bersedekah melalui Mas Tulus ya, amin ya Allah. Dan teman-teman yang mau membantu untuk sedekah nasi bok, satu nasi bok kita hargai 10.000, maksimalnya terserah jenengan. Silahkan langsung DM DM lagi bisa. Kalau yang masih bingung juga boleh DM kok, banyak kok yang DM, Mas Tulus transfernya bisa nggak ke BCA aja, kan Mas Tulus punya BCA misalnya gitu ya, bisa, nanti kita atur. Kalau jenengan pengen DM silahkan di @bigtulus_pp2 ataupun WhatsApp saja di nomor yang ada di deskripsi ya teman-teman. Boleh WhatsApp aja atau memang langsung transfer, kan di situ ada nomor rekening BRI atas nama Tulus Lianto. Transfer minimal 10.000, maksimal terserah jenengan. Kalau sudah transfer baru kabarin, Mas Tulus, wow, kalau gak ada rezeki sak menten segini untuk ini. Dan saya sangat salut dengan hamba Allah satu yang saya tanya. Saya bukan saya mau memamerkan sesuatu yang tidak baik, tapi beliaunya itu transfernya, maaf, jumlahnya tidak besar tapi terus bertahap, 30.000, 20.000, 10.000, 20.000. Saya tanya sama beliaunya, Masku, saya melihat, maaf ya Mas ya, saya sebelumnya kan saya juga sedikit bisa melihat kondisi seseorang ya. Dan aku tanya, Mas, kondisi ini jenengan kan sedang tidak bagus, kenapa jenengan sedekah? Tak tanya, jenengan posisinya apa? Saya tukang sapu, Mas Tulus, tapi saya pengen sedekah 20.000, 10.000. Gini wong aku ki gembeng ya, alah, nangis ya tetep wes. Tapi saya tuh nggak ngerti gimana. Memang betul sih, seperti yang Mas Tulus bilang atau seperti yang kita pernah ketahui sebelumnya, sedekah itu nggak buat kita miskin, sedekah itu nggak bikin kita rugi. Tapi saya yakin Mas yang sering sedekah, walaupun maaf mungkin jumlahnya di bawah rata-rata atau agak aneh 20-30.000, tapi saya yakin dan percaya itu yang sebetul-betulnya sedekah. Karena dalam kondisi susahnya dia masih, ya Allah, aku aja ngelihat kondisinya dia nggak bagus, kondisinya sedang tidak baik. Saya melihat kondisinya seperti itu, tapi dia transfer terus guys, 20-30. Serius. Ada hamba Allah lagi yang memang setiap bulan itu ingin sedekah dengan zakat gaji katanya. Itu juga sama. Terkadang saya bilang, ya Allah, kondisinya jenengan itu saya tahu, saya mengerti kondisi apa yang jenengan hadapi sekarang. Tapi kenapa dengan segala keterbatasan yang jenengan punya, kenapa sih selalu menyempatkan itu? Jawaban beliau ya gampang, harus ada yang saya keluarkan Kak Tulus, daripada saya pakai buat beli majalah ini, majalah itu, kemudian saya pesan susuk, pesan pengasihan untuk ngeluhin majikan saya. Jadi beliau ini adalah seorang TKW. Ini yang saya luar biasa. Dan Allahu Akbar, sebenarnya orang-orang begini nih patut banget kita jadikan contoh, orang-orang yang sangat mengetahui betul. Ini orang yang betul-betul memaknai yang namanya sedekah. Saya terima kasih, semoga jadi pelajaran ya teman-teman ya. Dan saya tadi malam, mungkin teman-teman ada yang nonton, kalau Mas Tulus bikin sedikit video ada 5 menitan. Sebenarnya sih itu video memang real ngalir aja. Sebetulnya nggak pengen Mas Teh tayangin, tapi coba aku tayangin, siapa tahu menarik, siapa tahu bisa membuat orang sedikit mengetahui sebetulnya Mas Tulus tuh bohong atau tidak. Maksudku niatnya di situ. Dan tadi malam aku tayangkan sekitar jam 2. Itu harus langsung guys. 12:30 lebih sedikit lah. Aku tuh ngerekam sambil duduk di depan itu karo mangan pempek bikinan Kak Selfie wingi. Aku duduk, saya liatin, tak perhatiin, langsung tak tayangin tadi malam juga sekitar jam 2. Ternyata viewersnya luar biasa, 1.000 pagi ini guys. Berarti banyak yang penasaran mungkin ya. Dan teman-teman Indigo mungkin bisa menyaksikan itu, bisa melihat itu. Kita akan bahas di suatu ketika nanti ya. Nanti kita bakal bahas, dan saya sudah genggam siapa sosok itu. Kita akan bahas di lain kesempatan. Dan
Lagi dan lagi yang mau kita bahas hari ini masih berhubungan terkait dengan mimpi-mimpi yang Mas Tulus hadapi sebelumnya. Dan yang sudah minta Mas Tulus yang mimpi ketemu Ki Mantap Sudarsono dong, mimpi yang dikasih gunungan sama Eyang Mantap dong. Nanti sabar dulu Mas Tulus bikin satu-satu ya. Mungkin besok lah untuk yang dikasih gunungan yang mantap mimpinya nanti Mas Tulus ceritakan besok. Memang ada pesan moral yang bagus sekali, tapi ini justru ada pesan moral yang sangat baik. Lagi dan lagi untuk kesekian kalinya, selain menembangkan lagu Ilir-Ilir, Eyang juga kembali menyanyikan apa kayak jenenge napa yang namine wayang Pangkur Semarangan. Aku sudah coba cari dan ternyata aku pernah dipelajari, aku pernah diajarkan sama Eyang tentang lagu itu. Aku nggak ngerti, aku tanya kan, Yang enten nopo kok jenengan beberapa hari ini kok nembang itu terus? Udah 2 hari ini guys. Setiap aku kelar sholat subuh, isu-isu kayak mingkar mingkuring ngungkoro. Jadi aku tuh bertanya, sebetulnya apa? Dulu ketika Eyang menyanyikan lagu Ilir-Ilir, Eyang mengatakan ini waktunya kita mengajarkan diri kita untuk kembali kepada lirik lagu itu. Kita amalkan isinya, kita praktekkan untuk kebutuhan kita, untuk pemulihan diri kita sendiri. Ilir-Ilir sekarang sudah nyanyi Ilir-Ilir, dikembalikan lagi, dilengkapi dengan Pangkur Semarangan. Aku gak ngerti. Dan aku pernah diajari sama Eyang soal Pangkur Semarangan ini berkali-kali, tapi tetep nggak orang ngapunten to ya ngono. Anu terakhir putura bekti iki kowe jarine dilok nirek aku. Bukan apa-apa, maksudnya kan itu kan apa ya teman-teman, aku nggak ngerti itu Pangkur Semarangan itu tuh termasuk langgam mau copat atau apa. Aku jujur aku tuh sangat tidak mengetahui soal kesenian kayak gitu. Maksudnya itu jenisnya apa aku gak ngerti rek. Terus aku tuh pure belajar dari Eyang, kemudian aku ngelihat Ibu Sukesi, Ibu Sinden Sukesi yang istrinya Dalang itu loh. Aku ngelihat itu toh, aku pelajari, tak dengerin, sering berkali-kali dicoba. Di video Mas Tulus yang lama mungkin ada ya beberapa kali Mas Tulus mangkur itu apa Semarangan itu. Saya tak gulane liriknya coy. Nih ya. Eyang pergi dulu, nanti aku domelin kalau aku kleru. Biasaan banget ya anggar putune dikongkon tapi anggar ora anggar jenengane nyong dikongkon ki ngomong nasing bahasa-bahasa kejawa-jawaan, anggar nyong kleru nyong diseneni. Nyong harus seneni kan mesti kencot. Seneni kencot ya nyong tambah blendok tambah gendut, mbok. Senengane kok nesu-nesu bae. Darah tinggi katanya ya. Nih, aku coba ya teman-teman, minta maaf sebelumnya kalau misalnya ini. Aku golek liriknya Google ki. Astagfirullahaladzim. Mingkar mingkuring angkara akarono karenan marati siwi sinawong resmining kitung Sinopo Sinokarto Mrekratarto pakartining ilmu luhung kang tumrap ning tanah Jawa. Agama ageming aji nek kleru tur mboten pas ngapunten ya. Saya sebut betul-betulnya saya masih belajar dan aku coba di sini ada artinya. Menghindarkan diri dari angkara bila akan mendidik, menghindarkan diri dari angkara. Jadi mingkar mingkur ring angkoro itu artinya menghindarkan diri dari angkara. Kemudian akarono karenan marti siwi bila akan mendidik putra sinawung resmine kitung.
Intinya begini deh, aku nggak usah satu-satu teman-teman ya. Jadi artinya begini dalam bahasa Indonesia, menghindarkan diri dari angkara, bila akan mendidik putra dan putri, dikemas dalam keindahan syair, dihias agar tampak indah, agar tujuan ilmu leluhur ini tercapai yang berlaku di tanah Jawa. Agama pegangannya para pemimpin. Artinya di situ, monggo kita artikan sama-sama. Aku sih sudah berkali-kali menyampaikan kepada para subscriberku kalau khususnya ngomong Jawa. Ya, jadi kita saat ini itu dalam kondisi yang sangat tidak baik posisi tubuhnya. Kondisi alam tidak baik, kondisi kesehatan kita juga sedang terancam ya toh. Kemudian kondisi sekitar kita juga sedang tidak bagus. Nah, ternyata cara untuk sedikit menetralkan hal-hal yang terjadi di sekeliling kita, mungkin termasuk soal mimpi Mas Tulus yang kemarin-kemarin, dan hal-hal yang ibarat kata itu mungkin hal-hal yang sekarang ini sedang kita hadapi, ketakutan kita terhadap sesuatu, dan ini bisa kita jadikan sebagai bahan wacana untuk sedikit banyaknya mungkin mengurangi atau menghambat atau sedikitnya itu mengecilkan volumenya. Istilahnya begitu. Aku sih secara detail cuma nanya dulu, yang enten nopo kok jenengan saniki pun nembang meleh, siiran meleh, ilir-ilir, terus sama apa tadi pangkur Semarangan. Nah, aku tuh sempat bertanya sama yang lir ilir itu kan yang menciptakan adalah Sunan Kalijogo, orang Jawa, terus orang Muslim. Kenapa Eyang ingin membersihkan itu, mengamalkan itu atau menyanyikan itu? Sedangkan salah satu syairnya itu ya memang betul mengarahkan kita ke, ibarat kata kalau kita garis besarkan gitu memang arahnya ke Islam ya teman-teman. Segala ada pakai blimbing kemudian buat basuh tubuh kita ketika kita beribadah. Dan aku sampai bilang gini, emangnya wong Hindu Arab ibadah wudu juga? Yang aku sampai begitu. Maaf ya teman-teman, jangan tersinggung ya teman-temanku yang agama Hindu. Eyang kan agamanya Hindu, dan aku emangnya Eyang harus wudu juga ya ketika Eyang mau ibadah, tak gituin, mau ibadah secara agamanya Eyang. Lah yo iyo tole, wudumu karo wuduku ki beda ning artine podo. Jadi ada hal-hal yang dia sampaikan yang aku tuh memang orangnya apa ya teman-teman ya, agak sedikit lebih ke arah bercanda, tapi aku pengen tahu sebetulnya. Serius, aku betul-betul pengen tahu apakah orang Hindu itu juga wudhu dan segala macam, kan kita nggak pernah tahu ya. Tapi yang saya tahu namanya mau ibadah itu nggak Kristen, nggak Hindu, nggak Islam ya. Intinya kondisi kita sudah harus bersih karena kita sedang akan menghadap Tuhan. Bukan berarti mati, tapi kita akan menghadap untuk berdoa kepada Tuhan gitu loh, kepada Tuhan kalian masing-masing ya. Seharusnya dengan kondisi yang bersih, dengan baju yang bersih juga. Jadi menurut saya sih mungkin hampir sama, simpel. Cuman sebutan kalau kita wudhu, kalau mereka entah apa, entah mandi atau apa, kan kita nggak tahu ya. Aku sempat nyeletuk omongan itu. Kemudian yang menyampaikan, syair atau syair atau arti dari segala yang Eyang nyanyikan itu tidak ada hubungannya dengan agama. Agama lagi gak ngaruh tidak berpengaruh dengan apa yang kamu bisa maknai dari artinya, dari sesuatu yang bisa kamu ambil dari arti, dari segala sesuatu yang bisa kamu nikmati saat ini. Alam ini sedang lagi panas-panasnya Gimana caranya biar ndak panas? Amalno lir ilir karo pangkur Semarangan iki. Terapno ning awakmu, terapkan ke kehidupanmu, terapkan ke pemerintahmu. Selip-selip kata terapkan ke pemerintahanmu. Iki sing aku langsung jelep. Aku kembalikan lagi ke yang bahasa jenengan menyebut pemerintah untuk mengamalkan atau menerapkan lagu itu di kehidupan mereka sehari-hari. Kenapa arahnya ke pemimpin? Kenapa arahnya ke pemimpinan kita atau ke negara kita? Eyang bilang, Eyang sangat kecewa
hampir keseluruhan leluhur sangat kecewa. Kenapa anak-anak atau penerus dari pemimpin yang bagus, saya tidak menyebutkan siapa atau ada kan istilah kata ada dinasti jabatan, ada dinasti keturunan dan lain sebagainya ya teman-teman. Saya tidak menyebutkan itu, tapi Eyang sangat kecewa kepada anak-anak penerus dari yang pemerintah yang betul. Jadi gak mungkin dong gak ada yang jujur. Jadi ada pasti yang jujur. Orang tuanya dulu memerintah dengan sangat baik, memimpin dengan sangat baik, dengan kejujuran yang penuh. Tapi kenapa penerusnya, garis penerusnya tidak sebaik orang tuanya dulu? Itu yang Eyang kecewakan. Sangat kecewa. Gampang goyah karena jabatan, gampang goyah karena uang, gampang goyah untuk serakah. Itu yang Eyang kecewakan dari pemerintah kita. Satu lagi, gampang banget ngambil keputusan, gampang banget bikin wewenang tanpa berpikir panjang kalau itu akan berdampak apa-apa. Mas Tulus gak bilang apapun soal ini soal itu ya, tapi tolong jangan. Aku sih gak masalah, jenengan punya sisi pemikiran sendiri-sendiri, arahnya kemana terserah. Jenengan klik di kolom komentar, terserah. Saya nggak akan mengarahkan itu. Banyak yang bilang begini hubungannya dengan negara dan lain sebagainya. Aku sih berpikir begini, kalau kemarin mimpi soal yang Mas Tulus datang nyembuhin orang banyak di sebuah istana besar itu, kesimpulan yang Mas Tulus ambil hanya begini. Oh, berarti Mas Tulus itu bisa membantu doa untuk orang-orang yang sedang kena angkara murka untuk segera disingkirkan. Dan satu lagi yang Mas Tulus aminkan adalah karena akan ada satu kerajaan gaib yang juga akan ikut hancur dengan adanya musibah ini. Kalau toh ada musibah terjadi, sekecil apapun musibahnya, Mas Tulus sangat-sangat minta kepada Allah. Sekecil apapun musibahnya, jangan sampai warga negara Indonesia kena, tetapi yang di alam gaib itu kena. Saya sangat minta itu sama Allah, karena sangat signifikan sekali teman-teman. Dan ternyata soal mimpi saya dengan alam gaib yang saya diajak ke sebuah kerajaan dan lain sebagainya itu berhubungan dengan perempuan yang mengintai saya sampai tadi malam. Dan saya sudah genggam dia sekarang. Saya sudah tahu semua tentang dia. Kita bakal bahas di lain kesempatan ya teman-teman ya. Saya sudah sangat tahu perempuan ini siapa. Jadi menurut yang saya sampaikan sekarang, kalau jenengan mau spekulasi menyambungkan ke sini, ada yang ditumbalkan, harus menumbalkan diri dan sebagainya. Kalau tujuannya baik, kalau jenengan mengarahkan sesuatu untuk sesuatu yang baik, buat saya nggak masalah. Buat saya tidak masalah. Hak masing-masing. Cuma sayangnya saya tidak bisa berbicara terlalu wah. Ada yang bilang nanti gunungnya Kelut ya Mas Tulus, gunungnya Semeru ya Mas Tulus, gunungnya di Magelang ya Mas Tulus ya. Saya tidak pernah menegaskan sedikit pun gunungnya A, B, C, D, E, F, G. Emang Mas Tulus bilang ada gunung meletus? Kan cuma tanah yang meledak. Ya bisa jadi tanah itu ada granat di masa lalu terus meledak gitu. Jadi sekali lagi, makanya Mas Tulus bilang, kalau kalian jadikan ramalan, ya monggo, jangan percaya tidak, silahkan. Yang terpenting kita jadikan sebagai bahan evaluasi untuk diri kita masing-masing, satu sama lain. Kembali ke pesan Eyang, pemerintah ini betul-betul suruh menerapkan pangkur semarangan dengan lir-ilir. Ini yang saya kaget. Ini diterapkan untuk kita semua, khususnya sih oh ya, jadi ini diterapkan khusus sebetulnya bagi kita-kita orang Jawa supaya ndak hilang Jawanya. Supaya ndak hilang, ojo lali lemong Jawa ki ojo terus lali dengan Jawaninya. Kowe ki wong Jawa, ojo hilang Jawamu. Istilahnya begitu loh menurut Eyang itu. Cuman yang saya kagetkan ketika yang berpesan soal pemerintahan dan Eyang nyeplos itu. Kami semua sangat kecewa dengan penerus yang jujur. Kenapa? Anaknya bosok kabeh. Biar wong tuane jujur, mimpin bagus, jadi setelah diteruskan anaknya busuk. Bapaknya Bian misalnya, bapaknya dulu adalah seorang lurah, tiba-tiba anaknya meneruskan, bapaknya sudah meninggal, anaknya jadi lurah. Bapaknya dulu benar, bapaknya dulu jujur, bangun desa, bangun dusun jadi bagus. Setelah anaknya dikorupsi, istilahnya di situ. Eyang kecewa dengan penerus-penerus pemerintahan kita. Semakin kesini, kenapa salahnya? Salahnya karena tadi tidak menerapkan lir-ilir tadi dengan pangkur semarangan tadi. Untuk mendidik anak dengan apa? Dengan apa? Sekali lagi, agama yang mendidik mental mereka menjadi bagus. Dan sekarang, mungkin pemerintah kita pada masa dulu yang masih jujur-jujur, atau pemimpin kita yang saat ini masih jujur sekalipun, lalai
Dengan kejujuran yang dia punya, dia lalai mendidik anaknya, sehingga ketika anaknya besar meneruskan malah jadi bejat, tidak seperti orang tuanya. Mungkin di situ kali ya maksud Eyang ya. Kemudian pesan tentang ilir-ilir, kemudian pangkur semarangan ini bisa meringankan saudaraku ternyata. Ini bisa meringankan kita. Intinya apa sebetulnya? Ilingo asalmu, ilingo wadahmu, ilingo nggonmu. Kamu dari mana? Karena Eyang kenapa mengatakan seperti ini? Meskipun orang Jawa ini tersebar di seluruh dunia, bukan seluruh Indonesia, seluruh dunia, sampai Suriname ya wong Jawa ya akeh. Sampai Suriname, seluruh dunia. Ya, ada orang Jawa di mana-mana. Kita ini orang-orang pilihan, orang-orang Jawa ini orang-orang pilihan Allah. Apakah hanya orang Jawa, Mas Tulus? Semua saya rasa orang pilihan Allah. Tapi ketika ada pesan ini, berarti kita tuh orang-orang khusus yang dipesankan untuk mengcovery Indonesia, mengcovery seluruh Nusantara. Dengan apa? Dengan memperbaiki diri. Intinya, terapkan pangkur semarangan, terapkan ilir-ilir. Bukan berarti untuk kalian jadikan sebagai bahan wacana utama. Coba tahu dinilai. Kalian cerna artinya, kalian cerna isinya, kemudian terapkan. Apakah itu tidak bagus? Itu sangat bagus sekali. Kembali aku tanya lagi, Yang, intinya kita harus kembali ke posisi kita semula ya Yang. Iya le, tapi harus dengan kondisi yang baik. Kembalikan posisi semuanya seperti semula. Jangan diamburadulkan. Sebetulnya kembali lagi, meskipun pesan ini diberikan khusus untuk kita orang-orang Jawa, khusus orang-orang yang ada di Pulau Jawa, orang-orang yang bersuku Jawa misalnya, ini wabil khususnya untuk itu, pesan ini yang disampaikan yang khusus untuk kita orang-orang Jawa. Memang, tapi wabil khusus lagi, wabil khusus, tapi ini ada wabil khususnya lagi. Ternyata terselip pesan yang luar biasa untuk pemerintahan kita. Kembalikan posisi seperti porosnya, kembalikan posisi seperti wadahnya pada waktu dulu. Insya Allah semua akan jadi baik-baik saja. Semakin salah aturannya, semakin salah pembuatan modenya, semakin jauh bergeser dari porsinya, dari porosnya, semakin berantakan segala sesuatunya. Semakin berantakan segala sesuatunya. Akhirnya apa? Ketika alam bergeser karena posisimu yang seenaknya gawe peraturan, seenakmu ngasih izin buat penambangan, buat pembangunan hutan, dijajahlah alam ini, dijajah alam sama izin-izin yang kalian bikin. Saya tidak menyebutkan salah pemerintah ini, pemerintah itu tidak. Tapi ketika itu sudah dirusak, alamnya kalian rusak, bergeser dari porosnya, apa kalau alam marah, alam salah sama kalian? Alam tidak salah sama sekali ketika alam marah. Gobloke kowe, alhamdulillahnya kamu itu bodohnya nauzubillah. Kenapa? Kamu kaya raya. Mungkin kamu bisa kena dengan musibah yang terjadi. Tetapi apakah hanya kamu? Goblokmu ning kono, kamu tidak berpikir ketika kamu sudah bodoh dengan kebodohanmu yang kamu dapatkan, kamu kena musibahnya, masyarakat lain yang di sekitar kamu juga kena, cuk, jancuk. Jadi jangan astagfirullahaladzim. Guys, ngapunten ya guys. Aku pokoknya ngomong no pemerintah serakah ki hawane koyo Eyang ki langsung resep ning awakku ngono lho. Eyang itu dua sisi. Eyang itu dua sisi. Ketika dia diam, dia akan diam sekali. Ketika dia marah, wah, set jan. Betara kalae wedi, nguli-nguli Betari Durga. Iya, Betari Durga ki elek-elek yang kan ayu. Yo, nggih Yang. Jadi di situ teman-teman. Jadi sekali lagi pesan ini khusus untuk kita orang-orang Jawa ya. Kalau secara garis besar yang sampaikan adalah kembali ke wadahmu itu tok, kembali ke posisimu. Kembali ke posisimu. Dan aku ngulik lagi soal tumbal ya sama Eyang ya. Yang emang yang harus menumbalkan sesuatu itu cuma kita toh, cuma masyarakat kita saja. Apa leluhur yang lain cuma akan mengcover saja, tidak ada tumbalnya.
Aku dipekok-pekok kira, oh cah pekok yang ngono kuwi. Emang kamu pikir ketika Eyang bilang ke kamu untuk kamu siap-siaplah orang-orang siap yang menumbalkan diri dalam arti ya orang sesuai dengan bidangnya masing-masing, lakukanlah kegiatan terbaik untuk meminimalisir yang terjadi. Ngono lo guys, istilahnya begitu. Apakah tumbal juga ada di alam gaib? Para leluhur kita juga sedang mencari tumbal? Jawaban saya betul, goro-goro gue aku dipekok-pekok kira. Yang emang sing ditumbalke mek masyarakat Indonesia, emang sing ditumbalke mek iki. Loh, gue ora ngerti to le. Neng luar negeri ono sing perang, ono rebutan negara, ya ta? Ada lagi rebutan negara. Terus di sana ada yang kena korban ini, korban itu. Bukan cuma kita yang kena, bahkan di alam gaib pun mereka sedang mempersiapkan. Aku sih dulu kebo ya yang ya. Kerbau itu jumlahnya 100. Aku gak ngerti rek. 112 11 apa 12? Lah hitunganku 111 yang 111 jadi 111 kerbau. Aku sih gak ngerti ya. Kalau menurutku pribadi hewan itu namanya kerbau. Hewan itu kerbau, hewan yang saya lihat di alam gaib itu yang sedang akan leluhur kita tumbalkan untuk memperbaiki poros yang Mas Tulus sebutkan tadi, itu adalah kerbau jumlahnya 111 hewan, 111 ekor. Tapi aneh tak hitung 112. Eyang keyel ketemu ngomong 111 aja, nggak mungkin dia yang salah kan, mungkin dia istilahnya panitia penyembelihan kurban ya pada waktu itu, jadi dia tahu gitu loh teman-teman. Jadi menurutku 111. Kami tahu coba yuk yang rongat, jadi 113 dari ini karo gajahnya kelambine kuning ya berarti aku rek. Kau ono yang gajah imut ganteng manis kayak aku gak ono rek ya apa sih? Gajah kok imut ngene sih. Gajah iku lah iki lho Mas Tulus lho wonge. Coba liatin, perhatiin. Ganteng gitu, manis. Coba minum teh tanpa gula nonton Mas Tulus. Wah, manis banget. Yakin aku. Jadi cerna apa yang Mas Tulus sampaikan ya, cerna apa yang Mas Tulus sampaikan. Jadi tidak perlu dengan ngambil kesimpulan begini begitu. Tumbal dalam arti yang sesungguhnya, monggo diartikan sendiri. Kemudian ternyata bisik-bisik tetangga yang Mas Tulus terima dari Eyang, yaitu alhamdulillah di alam sana atau di alam gaib para leluhur kita juga sedang menyiapkan 111 kerbau gaib yang akan ditumbalkan. Dalam arti aku yo gak pengen ngerti, aku juga gak bisa menjelaskan sebetulnya itu kerbau mau diapain, dimakankah atau digimanain, aku gak tahu. Intinya untuk memperbaiki poros-poros yang ada yang sudah bergeser pada posisinya ini. Mudah-mudahan hal ini nanti akan menetralisir sesuatu yang terjadi. Saya sih merasakan hawanya sudah sedikit membaik ya. Daripada sebelumnya saya merasa hawanya sudah sedikit membaik. Sekali lagi pesan atau garis besar dari apa yang sampaikan adalah kembalilah kepada porsimu masing-masing, baik itu untuk pemerintah, baik untuk kita yang lagi nonton video ini, kembalilah kepada posisimu, kembalilah kepada fitrahmu, kembalilah kepada apa yang harus kamu ambil, kurangi berprasangka buruk, kurangi iri dengki, kurangi serakah terhadap apapun yang kamu terima, bersyukur dengan yang kamu terima, kemudian kembalikan posisimu, gitu? Ngerti maksudnya ya? Berarti ya kembali mendekat sama Allah. Kamu kan hambanya Allah, kamu kan hambanya Tuhanmu masing-masing. Kembali kepada Allah. Banyak yang bilang Mas Tulus nggak menyarankan untuk tobat nasuha, Mas Tulus kan tidak menyarankan untuk berdoa dan lain sebagainya. Mas Tulus kenapa menyarankan hanya berdoa saja? Saya rasa kalian semua sudah cerdik lah, sudah pintar, sudah mengerti apa yang Mas Tulus bilang. Ketika Mas Tulus bilang kembali kepada porosmu masing-masing, insya Allah semua akan ya sedikit terjadi. Dan saya kaget ketika saya dengar kabar dari teman saya yang ada di Denmark, itu penonton saya juga ternyata Mas Tulus. Wallahu alam berhubungan atau tidak, tapi ternyata setelah cerita jenengan atau video jenengan yang kemarin tayang, besoknya ada salah satu gunung kutub utara yang memang gunung kutub apa gunung salju apa kutub utara apa gimana gitu, gunung di Denmark atau di mana saya kurang paham ya, itu mencair guys. Dan aku juga baca di komentar juga ada tiba-tiba mencair, dan itu sudah salju abadi tiba-tiba mencair. Bayangkan kalau itu mencair, apa nggak tenggelam kita? Kembali ke asal kita dong. Negara yang dipenuhi dengan air, dunia yang penuh dengan air. Jadi hati-hati saudaraku, hati-hati dengan air ya. Sekali lagi hati-hati. Dan mudah-mudahan apa yang Mas Tulus sampaikan tadi bisa jangan ambil ilir-ilir dan pangkur semarangan. Ini adalah sebuah makna
makna yang sangat baik dari apa yang sampaikan. Mudah-mudahan kita semua mengerti apa yang dimaksud. Jangan lupa pesan Mas Tulus, wong Jawa aja ilang jawane, harus tetap menerapkan bahwa ya kita boleh memiliki agama apapun, agama kita boleh masing-masing, tapi sekali lagi kesatuan kita adalah kita ini orang Jawa, ya. Dan orang Jawa termasuk orang-orang pilihan yang mungkin bisa jadi tameng, kita bisa jadi tumbal-tumbal dalam arti yang sesungguhnya. Orang-orang Jawa bisa jadi tumbal untuk sedikit meringankan sesuatu yang harus terjadi. Semoga sekali lagi Mas Tulus doakan segala sesuatu yang diimpikan, yang kita feelingkan sebelumnya, semua hanya feeling semata dan tidak terjadi. Amin ya Allah, katakan amin saudaraku. Amin, 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 amin ya rabbal alamin. Dan kalau terjadi, kalau toh harus terjadi, semoga seminim mungkin tidak menimbulkan korban jiwa, tidak memberikan kerugian materi. Katakan amin saudaraku. Amin, amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan kita, saya dan jenengan semua yang lagi nonton video ini termasuk orang-orang pilihan Allah yang diizinkan terhindar dari virus COVID, terhindar dari penyakit apapun, terhindar dari bala dan juga musibah yang mungkin atau dipaksakan harus terjadi. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Jadi banyak yang bilang itu nggak bisa ditunda Mas Tulus, itu nggak bisa ditangguhkan. Itu nggak bisa ditangguhkan Mas Tulus. Saya juga percaya ketika sudah Allah mengendaki, tidak ada yang bisa menghalangi ketika Allah mau. Tapi sekali lagi, alangkah baiknya, tidak ada salahnya juga sebagai orang yang memiliki titik agama yang insya Allah sedikit lebih baik, atau kita tuh memiliki sifat yang jawani, nggak ada salahnya kita berusaha dengan jalurnya ya. Soal janur dan lain sebagainya, monggo artikan sendiri. Ternyata makna janur itu banyak sekali, bagus. Sekali lagi, janur dan lain sebagainya yang menyampaikan mulih mulion yang kandang dewe. Kembalikan semua sesuai porsinya, insya Allah semua terjadi sedikit meringankan ya. Dan kita doakan bersama-sama, jangan lupa untuk seluruh leluhur kita, pahlawan kita semua yang di masa lalu, yang sampai saat ini masih menemani kita, anak cucunya, mengcover seluruh Nusantara. Kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kemudahan di sana, Allah lindungi, Allah ampunkan dosanya, Allah tempatkan di sisi Allah terbaik. Amin ya Allah. Dan tumbal yang sedang mereka siapkan saat tadi semoga bisa mengurangi dampak dari apa yang seharusnya terjadi ya, dan alam sedikit melemah supaya tidak terlalu parah terjadinya. Oke teman-teman, terima kasih banyak untuk yang sudah menyimak video ini. Sekali lagi Mas Tulus doakan mudah-mudahan yang lagi nonton video ini, yang sedang sakit, yang sakit apapun itu, semoga Allah sembuhkan, amin. Untuk yang bersesat rezeki, semoga Allah lancarkan rezekinya. Untuk yang belum bekerja, semoga Allah bekerja. Untuk yang belum bertemu dengan jodoh terbaiknya, semoga segera bertemu dengan jodoh terbaiknya. Untuk yang sudah bekerja, semoga Allah berikan rezeki yang berkah barokah sehingga bisa kita untuk bersedekah ya. Yuk berpikir positif dengan apapun, bisa dengan percaya, bisa tidak, silakan diterapkan, boleh, tidak pun tidak masalah. Yang Mas Tulus sampaikan berdasarkan apa yang Mas Tulus lihat saat ini, yang Mas Tulus komunikasikan dengan Eyang. Dan mudah-mudahan ada pesan menarik, ada sesuatu yang terbaik, dan sekali lagi kembalilah kepada posisimu, kembalilah kepada Tuhanmu. Oke? Terima kasih banyak, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Yang punya kritik dan saran bisa langsung di kolom komentar ataupun DM di @bigtulus_pp2. Terima kasih banyak, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah orang baik, sehat selalu, oke?